Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf dan dengan Kang Saiful Zaman di channel Saiful Zaman. Jadi ada kabar dari Tampo, Banyuwangi. Warga di Tampo, Banyuwangi ini diketahui melepas plang dari Masjid Muhammadiyah. Melepas 3 plang sekaligus dengan alasan kalau semua umat Islam sama, persatuan harus dijaga dan agar tidak mengganggu kekhusyuan dalam beribadah. Pihak masjid sendiri sudah meminta berita acara perkara pembongkaran tersebut. Tapi saat diminta, warga malah marahin balik tuh pihak DKM Muhammadiyah. Dan aparat pemerintah desa merasa kalau semua warganya harus diperlakukan sama. Sehingga seandainya pihak yang merasa terganggu dengan tindakan ini, maka diperbolehkan untuk menempuh jalur hukum. Dan pihak Muhammadiyah sendiri sudah berniat untuk melanjutkan masalah ini ke jalur hukum. Ini pendapat saya nih, Kang. Persatuan itu bukan berarti semua orang harus memiliki atribut yang sama. Persatuan itu adalah perkara bagaimana orang-orang dengan atribut yang berbeda bisa berada di tempat yang sama. Makanya saya berpikir daripada melepaskan atribut Muhammadiyah, akan lebih baik kalau di situ akhirnya NU, di situ ada Persis, di situ ada segala macam di plang-plangnya di situ. Nah itu justru itu yang namanya persatuan. Tapi kan kita juga nggak bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah di berita ini karena memang kita tidak tahu kejadian sebelum aksi pencopotan ini seperti apa. Iya benar, mestinya ketika kita menyikapi sebuah persoalan tuh kita harus paham dulu soalnya apa gitu. Sudah berapa lama plang itu dipasang? Misalkan sudah 2-3 tahun. Apakah 2-3 tahun ke belakang ada yang terganggu dengan plang itu? Kemudian siapa yang mencabuti plang ini? Dasar dia mencabuti apa gitu. Kan tidak mungkin ujuk-ujuk mencabut dengan alasan biar ibadahnya khusyuk. Itu ada logika yang terputus gitu. Yang lucunya ini akun Alisa Wahid tuh anaknya Gus Dur itu dimention oleh banyak orang kemudian mempertanyakan kenapa dicabut. Alisa Wahid sendiri kemudian kebingungan, kenapa nanyanya ke saya ya? Apakah yang nyambutnya orang NU? Kalau mau nanya ke saya pastikan dulu itu benar orang NU gitu. Di Indonesia hari ini Bang kayaknya sudah terframing kalau NU itu versus Muhammadiyah gitu. Ini kan berbahaya sekali gitu. Ini kerjaan siapa sih? Pasti orang-orang yang tidak beragama atau pasti kerjaan orang-orang yang memusuhi Islam gitu. Sehingga Islamnya diacak-acak dulu, NU-nya dibenturkan dengan Muhammadiyah gitu. Saya kira mudah-mudahan sih ya sahabat semua tidak terprovokasi, kita cooling down dulu, kita harus tahu dulu nih apa soal sebenarnya gitu. Jangan-jangan memang tidak berhubungan dengan NU gitu. Kalaupun berhubungan, itu juga pertanyaannya masih banyak. Apa sebabnya gitu? Apakah ada yang memprovokasi gitu? Yang perlu patut menjadi catatan, saya kira ini mantan Kabais, orang Intel lah gitu ya kurang lebih. Dia sudah pensiun dan karena sudah pensiun, maka dia menyatakan saya berani untuk menyampaikan secara lebih terang-terangan, secara lebih terbuka. Jadi dia mengkoreksi kalimat-kalimat di sosial media yang mengatakan awas kebangkitan komunis. Apa yang dia koreksi? Komunis bukan akan bangkit. Dia sudah ada, sudah masuk menyebar ke berbagai organ di Indonesia. Kan ini ngeri gitu. Jadi kalau lihat kasus-kasus seperti ini kan boleh jadi otaknya gitu. Otaknya orang komunis yang ingin membenturkan Islam dengan Islam. Tenang dulu lah, cooling down dulu lah. Jangan dulu menuduh, jangan dulu berprasangka apa-apa. Kita harus ingat, ada orang-orang di sana yang ingin kita hancur, berantem sesama kita. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam Al-Quran itu, Fir'aun itu Kang, salah satu cara untuk mempertahankan kuasanya adalah memecah belah rakyatnya. Tapi kebiasaan ini berlanjut dan dilakukan juga oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Iya, makanya mudah-mudahan lah ya, kan media sosial sekarang sudah semakin terbuka, informasi sudah dengan mudah kita serap. Jadi kita sahabat semua yuk sama-sama bergandengan tangan untuk tidak lebih cepat termakan hoax. Kita harus menyatukan, tadi benar kata Abang, menyatukan itu dari sesuatu yang berbeda gitu ya. Ya fokusnya bukan pada perbedaannya tapi pada kemenyatuannya, bukan pada binekanya tapi pada tunggalnya itu gitu. Ya, deh ngomong-ngomong soal masjid. Jadi Gus Yakut ini kan punya agenda nih datang ke NTB.
Dan Dewan Masjid NTB ini menolak kedatangan Yakult sehingga agenda Yakult menuju NTB ini terancam batal. Ditolaknya karena kasus kemarin. Iyalah, apalagi. Oke. Ini terus berkepanjangan nih. Jadi suara-suara muncul dari berbagai provinsi. Kita tahu yang pertama dari Minangkabau, kemudian dari Sumatera Selatan, dari Sumatera Utara, bahkan Pak Edi itu gubernurnya kan bilang, ayo seluruh masjid kencangkan suara azannya. Ini kan frontal sekali nih perlawanan terhadap Gus Yakut. Sekarang muncul di NTB. Ya NTB kita tahu mayoritasnya Muslim, religius, dan ya inilah saya kira bukti dari ketidakpekaan Gus Yakut terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Ini ada postingan juga, Kang. Kita lihat katanya tuh Gus Yakut ini kalau dia memang ingin mengecilkan suara azan, itu ada yang lebih terganggu orang-orang yang dekat bandara dan orang-orang yang dekat rel kereta. Jadi kalau mau kecilin juga tuh volumenya pesawat yang lewat, volumenya kereta yang lewat, katanya gitu. Kecilin juga volumenya gonggongan anjing yang mengganggu di masyarakat. Kecilin juga speaker tahu bulat. Nggak beres-beres tuh. Karena kan yang dipersoalkan volume pengeras suara katanya ya. Nah, bicara volume pengeras suara kan bukan hanya masjid. Bagaimana mengatur volume suara hajatan, dangdutan kan? Ya udahlah, mau beres-beres. Ya, terus ada berita sedih juga nih dari Sukabumi. Dari salah satu muadzin di Sukabumi. Jadi dia pas lagi sholat subuh, ada OTK, orang tidak dikenal, yang ngebacok dia dari belakang. Dan aksi pembacokan ini membuat telinganya tuh bahasa Sundana naon sapatnya kumaha. Hampir putus. Nah, tapi alhamdulillahnya yang bersangkutan selamat. Cuman saya melihat pola-pola yang udah ada, saya menduga kuat ini OTK akan berubah status. Jadi orang gila. ODGJ. Polanya begitu. Jadi kita tunggu 1-2 hari perpindahan OTK ke ODGJ. Saya kasihan ke ODGJ-nya, Bang. ODGJ yang beneran itu mereka kan sedang berjuang sebetulnya ingin sembuh dari ODGJ. Betul. Mereka ingin hidup normal. Tapi labeling ketika ada kejahatan yang menimpa orang-orang non-muslim, maka dituduhkan ke orang muslim pelakunya dengan sebutan teroris. Tapi ketika ada serangan ke umat muslim, khususnya ke ulama-ulama, bukan disebut teroris, disebut orang gila. Ampun. Tentu yang bisa kita lakukan pertama adalah berdoa ya. Kita mendoakan seluruh para ulama di Indonesia khususnya untuk tetap terjaga kesehatannya, terjaga keselamatannya. Tapi di sisi lain kita juga harus terus mendorong aparat hukum untuk bertindak lebih fair, untuk bertindak lebih tegas gitu. Jadi selain mengandalkan aparat pemerintah, ini sebenarnya tamparan juga buat kita sebagai umat Islam yang sering menggunakan masjid. Jadi ada baiknya kita ngikutin gereja. Kenapa? Pakai satpam. Atau setidaknya kalau tidak pakai satpam, kita bisa pakai kayak di Mekah, Kang. Jadi ada petugas keamanan untuk di masjid. Di Mekah, di Madinah kan suka ada tuh. Jadi mereka nanti nggak ikut sholat, setelah yang lain selesai sholat, mereka sholat berjamaah, bikin kelompok sendiri. Oke, menarik ini usulan buat Kemenak, buat Gus Yakut, tolong dibuat surat edaran yang baru ya. Diharuskan setiap masjid ada security-nya gitu. Karena kan kita lihat keamanan para ulama, para ustadz ini rawan ternyata hari ini, apalagi subuh. Ya ketika orang-orang ya, situasinya sepi, ada kejahatan terjadi di situ ya susah untuk dihalang-halangi. Ya kalau Gus Yakut nggak dengar ya kita jalan sendiri aja seperti biasa. Ya buat teman-teman DKM masjid seluruh Indonesia, kayaknya kita harus segera mengalokasikan anggaran kita untuk keamanan ya. Mudah-mudahan keamanannya juga ya masih dari jamaah di sana gitu ya. Jadi posnya tidak terlalu besar. Kita aturlah nanti ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bila sahabat semua tertarik untuk menonton video-video seperti ini, sahabat bisa memberikan dukungannya kepada kami dengan membeli merchandise yang ada di bawah ini. Kita siapkan berbagai desain t-shirt yang cocok untuk sahabat semua. Namun apabila sahabat semua ada yang menginginkan desain yang lain, tentu kami pun bisa mengakomodirnya. Silakan hubungi di nomor yang ada di bawah ini.